Halo teman-teman, jumpa lagi dalam mata kuliah Manajemen Sistem Informasi. Pada kesempatan ini kita akan diskusi tentang Enterprise Business System. Jadi secara sederhana kita akan diskusi tentang sistem informasi apa saja yang pada umumnya dimiliki oleh sebuah enterprise atau organisasi atau perusahaan. Nah, memang tidak semua perusahaan organisasi memiliki sistem-sistem ini. Itu bergantung kepada kebutuhan dari proses bisnis internal atau kebutuhan dari organisasi tersebut. Ya, walaupun tidak akan semua dimiliki, tetapi paling tidak kita punya gambaran gitu ya. Kira-kira apa saja sih kalau misalkan perusahaan besar itu biasanya menggunakan sistem informasi. Nah, mudah-mudahan dengan tidak akan kita bahas semuanya secara detail, tetapi saya akan menjelaskan pendahuluannya saja, dasar-dasarnya saja. Nah, setiap sistem ini diharapkan nanti teman-teman jika punya minat atau memiliki ketertarikan terhadap salah satu sistem, silakan diperdalam di kesempatan yang lain. Oke, kita mulai saja mata kuliah kita hari ini, Enterprise Business System. Setelah perkuliahan ini, teman-teman diharapkan agar dapat memberikan contoh bagaimana CRM, ERP, dan SCM itu membantu proses bisnis, kemudian juga memberikan nilai atau manfaat kepada bisnis, kepada perusahaan, dan kepada para pelanggannya. Kemudian apa saja tantangan dan tren-tren dari setiap sistem yang dibahas. Dan yang kedua adalah memahami bagaimana pentingnya mengelola enterprise business system ini di level organisasi atau di level enterprise untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum atau mendapatkan manfaat yang maksimum dari sistem-sistem ini. Nah, kalau kita lihat apa sih arti dari ilustrasi burung-burung ini? Jadi setiap burung ini seperti sistem informasi itu ya. Berbagai macam sistem informasi dalam organisasi. Mereka memiliki fokus utama sendiri-sendiri ya, karena mereka terbang sendiri-sendiri. Kemudian mereka memiliki sistem sendiri-sendiri. Jadi burung yang satu berbeda dengan burung yang lain. Tetapi semuanya ini mereka mempunyai tujuan yang sama. Ya, mereka bergerak ke arah yang sama. Jadi ilustrasi ini menggambarkan seperti CRM, ERP, SCM, dan ada lagi satu lagi knowledge management system, atau di sini tulisan knowledge saja. Sebagai sistem-sistem yang unik, mereka memiliki fokus masing-masing, tetapi mereka semuanya menuju atau eh, memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan manfaat, memberikan value bagi bisnis, bagi customer dari bisnis itu. Nah, itu adalah arti dari ilustrasi variasi V dari burung-burung ini. Sehingga nanti kalau kita mengembangkan sistem, itu semua harus bermuara ke sana. Semua harus bermuara ke apakah sistem yang kita kembangkan ini memberikan manfaat bagi organisasi atau tidak. Apakah memberikan benefit bagi organisasi atau tidak. Apakah meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan atau tidak. Semua harus mengarah ke common goals dari si organisasi tersebut. Jadi jangan sampai hanya karena ingin mengimplementasikan teknologi baru, hanya karena melihat kompetitor sudah ada yang pakai, hanya karena melihat kayaknya kalau punya sistem ini perusahaan menjadi lebih keren gitu ya. Enggak, tapi semua harus bermuara atau semua harus menuju ke tujuan yang sama gitu ya. Mendukung pencapaian visi dari organisasi tersebut. Nah, kita mulai dari Customer Relationship Management atau CRM. Banyak pendapat bahwa CRM itu adalah aplikasi yang menerima komplain dari customer, kemudian menindaklanjuti komplain dan menyampaikan informasi terkait komplain itu. Nah, tidak sedikit orang-orang yang berpikir bahwa itulah fungsi CRM, padahal belum tentu. CRM itu tidak sekecil itu skopnya, tapi CRM itu skopnya sangat luas. Apa saja cakupan dari CRM itu? Nah, kita mulai dulu dengan filosofinya gitu ya. Saat ini customer memiliki kekuasaan yang lebih dibanding yang kekuasaan atau kemampuan yang lebih besar dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Kenapa? Karena customer bisa membandingkan satu produk dengan produk lain,
Customer bisa membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain, satu kampus dengan kampus lain dengan lebih mudah karena informasi beredar begitu luas di mana saja. Dengan adanya internet, dengan adanya sosial media, dengan adanya media ya berita dalam bentuk online, customer itu akan dengan mudah membandingkan. Ya. Kemudian bagaimana kalau customer ingin berpindah? Ya dia tinggal hanya dengan one single click of mouse saja dia bisa pindah toko. Ya. Kalau kita bicara di marketplace, dia lihat review gitu, toko ini, dengan mudah dia bisa melihat review orang-orang pembelinya. Ya, kalau misalkan tradisional, datang kita nggak tahu, oh tampangnya tokonya bagus, tapi belum tentu review customernya baik. Tapi kalau di marketplace online sekarang, kita bisa lihat performance dia, performance memenuhi order, performance memenuhi pertanyaan pelanggan, performance produknya dia, quality of produknya dia. Kita bisa lihat review customer dengan gambar bahkan. Ya, dia freely customer memberikan feedback. Sehingga dengan single click of mouse dia, ini tokonya kurang bagus, saya pindah ke tempat lain. Nah, itu bagaimana mudahnya customer sekarang berpindah, membandingkan. Sehingga gimana caranya supaya customer itu loyal? Gimana customer itu supaya mau datang lagi, mau beli lagi, mau menggunakan jasa kita lagi? Nah, itu menjadi lebih menantang saat ini ya. Sehingga customer relationship menjadi hubungan antara customer dengan perusahaan itu menjadi aset yang sangat bernilai gitu ya. Company's most valued asset ya. Nah, itu latar belakang dari customer relationship management. Kenapa itu perlu? Nah, sehingga perusahaan itu perlu mencari strategi gimana caranya untuk mempertahankan customer. Tapi customer apa ya? Customer is the king. No, bukan customer is the king sekarang. Tapi customer yang memberikan profit terbesar, that's the king. Customer yang memberikan profit terbesar, that's the king. So the CRM adalah should address how to find and retain most profitable customers. Ya, mempertahankan customer yang memberikan profitabilitas paling tinggi sebisa mungkin. Sehingga salah satu strategi atau salah satu strategi utama dari setiap perusahaan adalah menjadi customer focused business. Bisnis yang fokusnya kepada customer. Ya. Customer oriented. Ya. Yang penting pelanggan nyaman, puas, kemudian dia akan membeli lebih banyak, dia akan membeli kembali, dia akan datang kembali, dia akan menggunakan layanan kembali. Nah, customernya 1-2 oke, tapi bagaimana kalau customernya ratusan? Bagaimana kalau customernya ribuan? Bagaimana mendeteksi mereka yang the most profitable? Gimana cara menjangkau mereka dengan cara yang lebih cepat? Karena kompetitor pasti lebih cepat. Kompetitor pasti berusaha lebih cepat. Kompetitor berusaha untuk merangkul lebih banyak lagi. Maka kalau sudah banyak begitu customernya, atau misalkan calon customer kita tersebar di berbagai lapisan masyarakat, ada di berbagai lokasi gitu, maka kita perlu bantuan sistem yang bisa bergerak lebih cepat tapi efisien gitu ya. Nah, disinilah kemudian IT memainkan peranannya ya. Bagaimana IT bisa mensupport customer focus business yang tadi. Ya, itu adalah bagaimana hubungan antara CRM dengan bisnis secara keseluruhan. Nah, apa saja komponen-komponen dari aplikasi CRM? Yang pertama adalah marketing and fulfillment, jadi pemasaran dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah sales, gitu ya. Ada upselling, ada cross-selling. Apa itu upselling, apa itu cross-selling, nanti kita akan bahas. Kemudian ada contact and account management, bagaimana mengelola kontak atau dan account management, mengelola account dari customer. Ada customer service and support, ya, jika customer itu sudah menjadi pelanggan, bagaimana cara memberikan layanan dan memberikan bantuan kepada customer. Setelah itu baru retention and loyalty program, bagaimana program-program bagaimana CRM dapat membantu
melakukan program retention atau mempertahankan customer dan loyalty, kesetiaan pelanggan gitu ya. Kita lihat satu persatu. Nah, apa itu marketing? Marketing itu tujuannya adalah menimbulkan ketertarikan masyarakat akan produk layanan yang diberikan oleh perusahaan. Jadi tujuan marketing adalah menimbulkan ketertarikan. Bagaimana supaya masyarakat itu tertarik? Ya tentu nanti produknya diperkenalkan, kemudian dipromosikan, gitu ya. Supaya rakyat itu yang pertama mengetahui, tahu dulu ada produk ini di pasaran. Kemudian muncul ketertarikan. Oh, kayaknya saya tertarik dengan produk tersebut. Jadi marketing itu memunculkan atau menumbuhkan demand, ya, bahwa customer atau calon masyarakat itu membutuhkan produk tersebut. Bagaimana CRM dapat membantu melakukan menimbulkan ketertarikan? Jadi salah satunya CRM membantu dengan direct marketing campaigns. Di direct marketing campaigns itu mengkampanyekan, memasarkan produk secara langsung, gitu ya. Jadi sudah ditetapkan targetnya, kemudian kita memberikan program, bagaimana memberikan program atau campaign kepada target market tadi. Karena kalau misalkan kita memberikan campaign kepada orang yang sulit timbul ketertarikannya terhadap produk itu, ya, besar kemungkinan campaign-nya nggak berhasil. Misalkan kalau kita mengampanyekan secara ekstrim, katakanlah misalkan produk yang biasa dipakai oleh orang-orang tua atau orang-orang yang sudah lanjut usia, kemudian ke orang-orang yang masih muda, orang-orang yang katakan masih muda, bahkan masih remaja, mungkin itu sulit berhasil si campaign tersebut. Nah, dalam marketing, CRM itu yang pertama qualifying leads for targeted marketing. Ketika kita sudah menetapkan target dari pemasaran, kita mengidentifikasi mana leads yang kemudian kita akan kualifikasikan leads itu menjadi prospek, ya. Apa bedanya leads dan prospek? Kalau lead itu potensial customer, jadi orang-orang yang memiliki potensi untuk membeli atau potensi untuk menjadi customer kita, ya. Jadi kita identifikasi orang leads itu. Kemudian setelah itu leads, biasanya kita cari mana leads yang cocok dengan target market yang kita tetapkan. Jadi ini target market, ada orang banyak, kita identifikasi dulu mana potensial customer. Nah, di antara potensial customer itu baru kita kualifikasikan lagi mana yang cocok dengan segmen yang kita tuju, atau segmen yang kita inginkan, yang akan yang akan memegang keputusan untuk membeli dan punya means atau uang untuk membeli. Jadi kalau leads itu ya potensialnya, kemudian qualifying leads yang mengkualifikasikan orang potensial tadi, mana dari yang potensial itu yang cocok dengan kriteria calon customer yang kita inginkan. Nah, di situ CRM harus bisa melakukan proses kualifikasi itu. Kemudian yang kedua, scheduling and tracking mailings. Jadi ya ini menjadwalkan kapan harus kirim email, kapan harus mengirimkan pesan promosi atau campaign, kemudian melakukan tracking kapan saja dilakukan pengiriman pesan itu. Nah, setelah itu baru kemudian kalau ada pesan, ada respons, bagaimana meresponnya, bagaimana mengcapture setiap responses, gitu ya. Mengelola kapan respon diberikan, kemudian apa yang mesti disampaikan, dikelola dalam CRM, gitu ya. Nah, tapi fungsinya dalam marketing ini adalah mengidentifikasi dari sedemikian banyak masyarakat itu mana potensial customer, mana yang lebih spesifik lagi yang cocok dengan customer atau kriteria yang kita inginkan. Itu tujuan utamanya, gitu ya. Kemudian sales. Nah, setelah orang menimbulkan ketimbul ketertarikannya, kita tahu siapa yang kita ingin kita tuju, gitu. Kita tahu profil orang-orang yang akan membeli, ya, produk kita. Kemudian kita campaign ke mereka dan berhasil campaignnya, kemudian mereka akan melakukan proses pembelian.
Nah, pada saat proses pembelian ini, di sini sales mulai bekerja. Jadi transaksinya, operasionalnya tuh di sales gitu. Kalau marketing itu mengidentifikasi, mengkualifikasi, sangat konseptual. Tapi setelah mereka tertarik, mereka memberikan resource-nya kepada kita dalam bentuk uang, kita berikan layanan atau produk, maka disitulah proses terjadinya sales. Nah, apa fungsi CRM dalam sales? Pada sales, CRM menyediakan sales representatif, yaitu para petugas-petugas penjualan atau ya sales representatif, dengan tools, alat, dan data yang mereka butuhkan untuk mendukung kegiatan sales mereka. Ya, jadi data-data apa saja yang dibutuhkan oleh sales representatif itu, tools-tools apa saja yang dibutuhkan oleh tools representatif dalam melakukan penjualan, itu disediakan dalam CRM. Sehingga pada akhirnya adalah untuk mengoptimalkan cross selling dan upselling. Apa cross selling? Apa upselling? Upselling itu jadi kalau misalkan customer membeli satu produk, ya, kemudian kita mencoba memperkenalkan higher version of produk yang lebih mahal. Ada produk serupa tapi lebih tinggi harganya, dengan harga yang lebih tinggi tetapi memiliki kualitas yang lebih tinggi, gitu ya. Produknya ya similar gitu. Nah, kemudian si customer itu tertarik dan memutuskan untuk membeli. Itu upselling. Sedangkan kalau cross selling itu, jadi setelah customernya membeli produk A, katakanlah, kemudian ada beberapa produk lain yang secara bukan produk A pada ini, tetapi merupakan complementary dari si produk A tersebut. Misalkan kalau kita core produknya misalkan minyak rambut, komplemennya kita sambil jual sisir, kemudian apalagi, atau core produknya tentang shampoo misalnya, atau ya core produknya tentang minyak rambut, kemudian kita tambahkan obat ini kalau dikombinasikan setelah penggunaan alat shampoo-nya, sisirnya dan sebagainya, itu sebagai cross selling. Jadi, atau kalau kita misalkan mobil, nanti komplementernya apa, dongkraknya kita jual, atau toolsnya, atau misalkan aksesorisnya komplementari gitu ya. Nah, itu cross selling dan upselling. Jadi mereka jadi CRM membantu proses itu sehingga penjualannya menjadi meningkat gitu. Pada akhirnya profitnya naik, penjualan naik, revenue naik, profitnya naik. Selain itu juga CRM menyediakan bagaimana cara melihat status dari setiap customer, kemudian history interaksi penjualan antara satu customer dengan customer lain, ya, sebelum melakukan calling atau sebelum melakukan scheduling calls. Scheduling itu jadi biasanya kan kalau misalkan customernya harus di-maintain, ya pada saat ulang tahun gitu dihubungi, ucapkan selamat ulang tahun, dikirimkan kue dan sebagainya gitu ya, dengan tujuan supaya customernya tetap engage dan tetap memiliki hubungan dengan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah contact and account management, mengelola setiap kontak, memiliki account management. Jadi mengelola kontak ini bukan hanya namanya siapa, tinggal di mana, umurnya, bukan cuma itu, tapi juga termasuk data-data pendukung yang akan mendukung proses penjualan gitu ya, profilnya. Nah, itu dikelola semuanya itu supaya customernya itu tidak berpindah ke kompetitor ya. Dan kita tahu profil customer kita ini cocoknya dengan produk yang mana gitu ya. Kemudian kapan waktu terbaik untuk memberikan penawaran ke customer itu. Nah, itu kita kelola data-datanya ya. Kemudian customer service and support, setelah misalkan dia menjadi customer kita, bagaimana caranya kita memberikan layanan yang baik, layanan yang prima ya. Real time access ke database oleh petugas sales itu penting ya. Kalau misalkan sales, Pak, saya nama Airwin Setiawan, saya kemarin beli misalkan produk dari perusahaan Bapak. Nah, itu jangan ditanya lagi. Kalau misalkan sebisa mungkin pada saat saya sebutkan nama, si salesnya udah tahu tuh terakhir kita beli barang apa, kita terakhir kali kita pakai jasa apa,
Jangan ditanya pertanyaan 2 kali, nanti customernya kesel. Nah, gimana caranya supaya nggak nanya-nanya pertanyaan-pertanyaan? Karena kalau misalkan ditanya lagi, itu menunjukkan bahwa customer profile atau perusahaan tidak ngerti customer profile-nya, tidak kenal dengan customer-nya. Kayak customer kadang-kadang kesel juga ditanya, gitu ya. Pak, saya udah kasih tahu, gitu. Ya, saya itu langganannya ini. Nah, itu jangan sampai ditanya lagi. Ya, jadi sehingga online access atau real time access ke database yang digunakan oleh sales itu menjadi penting, gitu ya. Ya, biasanya dalam bentuk web-based atau bisa juga misalkan sekarang ini sudah zaman otomasi, kita menyediakan aplikasi berbasis web supaya customer bisa melakukan self service di sana, gitu ya, untuk melihat informasi tentang apa yang tentang produk atau jasa yang dia gunakan, gitu ya. Kemudian kalau cari support ada di sana, jadi lebih gampang, gitu ya. Nah, itu CRM juga bisa mencakup hal itu. Tapi pada intinya customer service and support itu ya bagaimana memberikan layanan kepada customer, gitu, terkait produk dan jasa yang digunakan. Nah, lalu apa selanjutnya? Selanjutnya adalah retention and loyalty program. Nah, CRM harus mendukung program retention dan loyalty program. Apa retention and loyalty program? Retention itu adalah mempertahankan customer kita supaya tidak berpindah ke kompetitor, supaya dia berlanja lagi, supaya dia menggunakan jasa kita lagi. Nah, upaya-upaya apa yang dilakukan? Ya, banyak, misalkan ada tadi scheduling call, kemudian memberikan layanan yang baik gitu ketika ada masalah dengan produk yang digunakan. Nah, itu dilakukan. Kenapa itu perlu dilakukan? Karena berdasarkan hasil studi menjual produk ke customer baru itu biayanya 6 kali lebih mahal dibandingkan dengan kita mempertahankan customer. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, customer yang kecewa, dia akan cerita ke orang-orang, ini perusahaan ini produknya begini, perusahaan ini produknya nggak jelas, layanannya nggak jelas, customer service-nya mengecewakan, produknya yang berbeda dengan antara yang diberikan dengan yang dijanjikan. Dia akan cerita kepada orang-orang. Ya. Katanya 8 sampai 10 orang dia cerita tentang ketidakpuasannya dia terhadap produk atau layanan. Kemudian kalau kita mempertahankan customer, ya 5% mempertahankan customer, kemudian mengoptimalkan cross-selling dan upselling tadi, itu bisa boost profit sampai dengan 85%. Ini berdasarkan studi. Kemudian peluang untuk menjual kembali produk kita atau layanan kepada existing customer itu peluangnya 50%. Peluang keberhasilannya. Sedangkan peluang keberhasilan untuk menjual produk kepada calon customer yang belum jadi customer sama sekali itu hanya 15%. Jadi itu pentingnya customer retention karena ya tingkat keberhasilannya tinggi, kemudian boosting profit juga lebih tinggi, gitu ya. Biayanya lebih rendah. Dengan biaya yang lebih rendah, dengan profit yang lebih tinggi, maka keuntungan menjadi lebih besar. Kemudian kalau misalkan ada masalah dengan produk atau layanan yang dia pakai, kemudian kita tangani dengan baik dan si customernya itu puas, maka dia akan melakukan bisnis dengan perusahaan lagi 70% tingkatnya. Jadi 70% kemungkinan dia akan melakukan doing business again. Kalau misalkan ada persoalan atau pada permasalahan pada produk lain yang kita berikan sebelumnya itu ditangani dengan baik, ya. Nah, sehingga mengupayakan customer retention, kemudian menciptakan customer yang loyal, itu adalah primary objective dari CRM. Menjadi primary objective. Kenapa menjadi primary objective? Yaitu tadi yang dari awal, bahwa customer itu sekarang memiliki kekuasaan yang lebih, memiliki kekuatan yang lebih. Dia bisa mencari banyak informasi, dan dia bisa berpindah kepada perusahaan lain dengan sangat mudah, dengan one single click of mouse tadi, gitu ya. Sehingga kita bisa, CRM itu perlu mengidentifikasi, kemudian perlu mengidentifikasi siapa, memberikan reward akan diberikan, kemudian
mengidentifikasi siapa the most profitable customers tadi. That's the most profitable customers is the king, bukan all customers. All customers are not the king. The most profitable customer is the king, gitu. Itu adalah major component of CRM system, terutama CRM sistemnya. Nah, pada akhirnya CRM itu adalah sebuah sistem yang mengelola full range of serangkaian aktivitas dalam mengelola hubungan dengan customer, diantaranya mencakup kalau misalkan dia berhadapan dengan ke internal perusahaan atau customer facing employees, itu jadi petugas atau karyawan yang berhubungan langsung dengan customer, dia memberikan complete view of every customer, memberikan data yang menyeluruh tentang seorang customer, sehingga dia seperti mengenal dekat dengan customer-customernya gitu ya. Sedangkan bagi customer sendiri, CRM ini memberikan complete view of the company, memberikan gambaran yang jelas kepada customer tentang siapa perusahaan yang mereka dealing with, siapa perusahaan yang mereka bekerja sama, siapa perusahaan provider jasa bagi mereka, bagaimana profilnya. Nah, ini jadi punya dua point of view gitu ya. Kemudian yang kedua, CRM itu dia terhubung dengan sistem-sistem lain, ya, terhubung dengan sistem-sistem lain untuk mendukung proses pelayanan pelanggan. Ya, dia akan terhubung dengan sistem lain untuk mendukung proses pelayanan pelanggan tadi. Kemudian bisa dalam bentuk software berbasis web, kemudian database yang terintegrasi, gitu ya, antara database CRM dengan database sistem operasional bisnis yang lain, ya, sistem operasional bisnis yang lain. Jadi di belakang CRM itu mungkin ada sistem proses bisnis internal yang diakses datanya untuk mendukung proses tadi customer, mendukung proses menciptakan hubungan dengan customer. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tapi dia terintegrasi dengan sistem lain yang ada di internal perusahaan. Dengan sistem apa? Contohnya misalkan dengan sistem keuangan, kemudian dengan sistem sistem inventory misalkan ya, kalau berjualan produk. Nah, itu adalah CRM secara keseluruhan. Apa saja dalam proses CRM itu yang didukung dalam proses CRM, ya, yang pertama adalah acquire itu goal dari proses ini adalah melahirkan persepsi di benak customer tentang value dari produk yang kita deliver ke masyarakat. Oh, produk ini memiliki value yang superior itu cocok dengan kebutuhan, dengan kualitas terbaik, dengan harga yang paling optimal, gitu ya, yang disediakan oleh perusahaan ini, beda dengan produk-produk lain yang ada di luar sana, produk-produk sejenis. Kemudian yang kedua, enhance. Jadi the value the customer perceive, nilai yang dipersepsikan oleh customer, is the convenience of one-stop shopping at attractive price. Jadi yang diharapkan itu adalah kenyamanan melakukan shopping atau belanja dengan harga yang atraktif, one-stop shopping. Jadi tempat belanja yang paling tepat, gitu ya, nggak perlu pindah-pindah, jadi lengkap ada di situ semua, one stop shopping, tapi harganya atraktif, gitu ya. One stop shopping tuh jadi kalau pengen barang yang lebih mahal dengan barang yang sama dengan versi yang lebih tinggi ada, kemudian complementary produknya di situ juga ada, yang tadi cross selling dan upselling itu, gitu ya. Dan yang terakhir adalah retain. Jadi mendukung perusahaan untuk secara proaktif mengidentifikasi mana the most profitable customer. Setelah mengidentifikasi, kemudian perusahaan tentu kalau misalkan mudah mengidentifikasi, dia akan memberikan reward secara tepat kepada the most profitable customer tadi. Nah, setiap fase acquire, enhance, and retain ini didukung oleh functional solution dari CRM. Apa functional solutionnya? Untuk acquire ada direct marketing di situ kan. Ya, fungsi dari marketing memperkenalkan value produk, mengenalkan produk.
menumbuhkan ketertarikan, menciptakan kebutuhan. Kemudian yang kedua, enhance, ya. Sebagai one stop shopping tentu harus mendukung proses cross selling dan upselling. Kemudian untuk mendukung retain, kita adanya proactive service gitu ya. Tidak perlu dia tahu kapan harus memberikan reward, tahu kepada siapa harus memberikan reward secara proaktif. Nah, untuk melakukan direct marketing, cross selling, upselling, ada yang namanya Salesforce automation dan customer support. Salesforce automation itu bagaimana mendukung proses penjualan secara terotomasi gitu ya. Kemudian customer support memiliki sistem yang mendukung proses pelayanan ketika customer itu memiliki masalah dengan produk yang kita berikan atau ingin mengetahui lebih banyak tentang produk yang kita deliver. Lalu di bawah lapisannya lagi ada yang namanya CRM integrated solution. Biasanya lewat internet, kemudian di situ ada keterkaitan antara perusahaan dengan customer, kemudian ke belakang juga dengan partner-partnernya. Di sana ada collaborative service, ada shared customer data, memungkinkan adanya shared customer data antara company dengan partnernya gitu ya, tapi tentu dengan perjanjian tertentu. Itu 3 fase CRM. Kemudian apa benefit dan challenge dari CRM? Benefit tentunya yang pertama adalah kita bisa dengan tepat mengidentifikasi siapa customer yang terbaik yang akan kita tuju. Kemudian dengan CRM yang berbasis teknologi informasi, kita bisa memberikan real-time customization. Jadi kalau customer ingin punya produk yang customized, itu kita bisa mengcapture secara real-time. Kemudian produk yang sifatnya personalized, itu produk dan layanan yang sifatnya personalized, ya, yang sesuai dengan karakter, dengan customer profile, yang sesuai dengan customer profile tadi. Kemudian melacak, kita perusahaan dengan adanya CRM dapat melacak kapan dan bagaimana perusahaan menghubungi pelanggannya gitu ya. Jadi kalau terlalu sering bete juga customernya, terus-terusan ditelepon, ditawarin produk baru, telemarketer pusing juga. Tapi kalau tidak pernah dihubungi juga bermasalah juga. Ini customer kadang, ini sebenarnya masih ada nggak sih ini perusahaan gitu ya. Nah, jangan sampai nanti customernya lupa bahwa perusahaan kita tuh masih ada. Atau masih ada produk atau service yang pernah kita berikan. Dan produk atau service yang bisa mereka manfaatkan. Provide consistent customer experience. Jadi perusahaan dengan adanya CRM, customer itu memiliki pengalaman yang konsisten. Itu artinya kualitasnya sama gitu di berbagai channel yang digunakan. Dengan menggunakan media sosial, dengan menggunakan email, dengan menggunakan telepon. Karena database-nya sama, sharing yang digunakan dalam yang digunakan untuk customer relationship management tadi, maka pelayanannya mestinya konsisten. Jadi jangan sampai ada perbedaan. Kalau lewat media sosial mengecewakan, kalau lewat email lebih mengecewakan lagi. Tapi kalau telepon langsung, kayaknya kita lebih ditanggepin, lebih direspon. Nah, jangan sampai seperti itu. Dia harus menyediakan pengalaman customer service yang konsisten, sama baiknya gitu di semua channel contact point dengan customer. Ya, sehingga superior service and support across all customer contact point, menyediakan layanan yang baik di semua customer contact point, mau lewat email, mau lewat telepon, mau lewat sosial media sama aja. Itu benefit dari CRM. Tetapi kegagalan mengimplementasikan CRM juga memiliki risiko. Juga ada risiko ketika CRM itu gagal gitu, atau CRM itu tidak berhasil dilakukan. Nah, bisnis benefit dari CRM itu, jadi kalau kita pakai CRM itu nggak mesti 100% pasti kita akan mendapatkan benefit. Tapi kalau kita lihat misalkan, yang pertama, 50% dari CRM project itu tidak memenuhi janji atau tidak menghasilkan, tidak mendapatkan apa yang dijanjikan ketika CRM itu akan digunakan. Jadi berhasil lah 50%. 20% justru malah merusak hubungan antara company dengan customernya. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama karena ketidakpahaman tentang apa itu CRM, kemudian
perusahaan tidak siap mengimplementasikan CRM. Jadi ada beberapa fungsi CRM yang harusnya dilakukan, itu perusahaan mungkin tidak memiliki resource, mungkin tidak memiliki kapabilitas, kurang persiapannya. Kemudian yang kedua, tidak menyelesaikan bisnis proses problem first. Jadi kalau misalkan ada proses bisnis yang bermasalah, itu diselesaikan dulu, ya, sebelum menggunakan CRM. Kenapa tadi? Karena CRM itu dia terintegrasi dengan proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Yang terakhir adalah tidak adanya partisipasi yang baik dari semua stakeholder yang terlibat. Karena CRM itu bukan cuma orang customer support, bukan cuma orang sales, bukan cuma orang marketing nanti yang terlibat di situ, tapi semua stakeholder di perusahaan ya, terkait dengan memaintain customer relationship itu harus berpartisipasi dengan baik. Nah, kesalahannya ketika CRM berbasis IT digunakan atau dikembangkan, orang melihat itu proyeknya orang IT, bukan proyeknya. Jadi orang sales itu proyeknya orang IT, orang marketing itu proyeknya orang IT. Padahal stakeholdernya banyak, ada orang marketing, ada orang sales, ada orang customer service, orang IT-nya juga di situ. Nah, sehingga perlu partisipasi dari semua stakeholder ketika mengembangkan CRM agar tidak terjadi itu kegagalan atau agar CRM itu tidak memenuhi janji yang ditetapkan di awal, supaya itu tidak terjadi gitu. Nah, ini tren dari CRM, ya, ada operasional CRM, ada analytical CRM. Operasional lebih ke kegiatan day to day-nya, analitik itu lebih kepada prediksi biasanya, analytics gitu, menganalisis data-data yang ada untuk menentukan apa yang harus dilakukan, memprediksi customer value dan behavior, memprediksi behavior dari customer. Nah, itu oke, saya akan langsung saja ke ERP ya. Selanjutnya adalah Enterprise Resource Planning. Nah, apa itu ERP? ERP adalah sebuah sistem yang diterapkan di sebuah perusahaan untuk mengelola sumber daya perusahaan, enterprise resource, ya. Di mana sumber daya di perusahaan itu, sehingga karena banyak sumber daya manusia, ada sumber daya uang, ada sumber daya raw material, nanti kalau misalkan manufaktur, maka CRM ini sifatnya cross functional enterprise. Jadi span-nya itu di lebih dari satu fungsi atau unit bisnis dalam sebuah perusahaan. Dia sistemnya terintegrasi gitu ya. Jadi tidak berdiri sendiri. Misalkan ada sistem keuangan dengan sistem penjualan, itu tidak berdiri sendiri. Mereka saling keterkaitan. Sistem penjualan dengan sistem inventory itu tidak berdiri sendiri. Mereka saling berkaitan. Sistem keuangan dengan sistem human resource misalkan, dia tidak berdiri sendiri, saling berkaitan. Jadi dia integrated suite of software modules. Dia mendukung proses bisnis internal, memperkuat proses bisnis internal, dan memfasilitasi bisnis supplier dan customer information flow. Ya, tadi di depannya ada CRM, ya, dia akan terintegrasi dengan proses bisnis internal. Nah, jika proses bisnis internalnya adalah ERP, maka CRM itu akan berhubungan dengan memiliki information flow dengan ERP, customer information flow. Kalau misalkan ke belakang dengan supplier, ERP ini akan punya atau aliran informasi interfacing antara ERP dengan supply change management atau SCM nantinya. Nah, apa saja komponen-komponen dari ERP? Ada yang namanya production planning, ada integrated logistic, ada accounting and finance, human resource, kemudian ada sales, distribution and order management. Nah, ini semua terintegrasi, tidak silos gitu ya. Tidak silos itu artinya berdiri sendiri-sendiri, semuanya memiliki keterhubungan. Nah, kalau kita lihat sisi sebelah kiri, ini adalah hubungan antara ERP dengan dengan supplier. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah hubungan antara ERP dengan customer. Ya, integrasi antara ERP dengan customer. Kapan misalkan dengan supplier? Ketika kita mencari informasi tentang production material, gitu ya. Kalau misalkan ini berbasis produk itu manufaktur,
maka production material, information flow tentang production material. Nah, kemudian dari proses produksi yang dilakukan, kita akan mengirimkan forecast requirement. Jadi kira-kira yang akan dibutuhkan itu apa saja, gitu ya. Ramalan requirement tentang production material tadi. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu apa yang dibutuhkan, ada yang namanya purchase requirement. Jadi mengajukan permohonan pembelian kepada customer terkait dengan production material yang akan digunakan. Nah, di dalamnya sendiri ada manufacturing proses mengubah produk materials atau raw materials menjadi produk jadi. Ya. Nah, kapan raw materials itu, kapan produksi ini dilakukan itu didasarkan pada perencanaan. Ya. Berdasarkan perencanaan kapan akan memproduksi apa dalam jumlah berapa. Ya. Kemudian berencana itu dieksekusi di manufacturing internasional. Nah, planning ini dari mana dapatnya? Dia dapat dari customer forecast, gitu ya. Ramalan tentang kebutuhan customer, sehingga muncul perencanaan produksi. Dari perencanaan produksi itu kemudian muncul kira-kira peramalan apa yang akan kira-kira dibutuhkan. Nah, setelah tiba waktunya, ternyata perlu dibutuhkan production material, maka dilakukan procurement proses. Nah, procurement proses ini di sini ada proses pengadaan barang atau jasa. Nah, apa saja barang yang akan dibeli, baru dia rilis informasi purchase requirement ke supplier. Sedangkan dari dari sisi customer, ya, misalkan dari customer forecast ada planning proses, baru kemudian proses manufacture, setelah itu baru order fulfillment proses. Bagaimana barang jadi tadi kemudian dikirimkan untuk memenuhi kebutuhan customer. Di internal itu ada order fulfillment, proses memenuhi kebutuhan customer, kemudian setelah selesai baru barang itu di-deliver ke customer, deliver orders, ya. Nah, sedangkan dari customer, kalau misalkan barangnya ada masalah, ya, berhubungan dengan customer support, maka dia akan return and repair jika barangnya bermasalah. Atau bisa juga misalkan customer itu ingin order barang lagi, maka di sini ada order capture process, ya. Order capture process baik order untuk memenuhi persoalan tadi return and repair, maupun order jika dia membutuhkan produk baru customer order. Nah, itu bagaimana ERP terintegrasi, ya, proses dan information flow-nya dengan sistem pengelolaan supplier atau supply dan sistem pengelolaan customer atau customer relationship management. Nah, makanya tadi dibilang kan di CRM itu dia terintegrasi. Ini yang dimaksud dengan terintegrasi tadi. Nah, apa benefit dari menggunakan ERP? ERP sendiri adalah sistem yang biasanya dia sistem yang cukup besar, walaupun beberapa vendor sudah menyediakan ERP untuk enterprise, small medium enterprise, untuk perusahaan-perusahaan berskala kecil dan menengah, ya. Nah, karena ERP ini pada umumnya adalah untuk biasanya, ya, karena satu paket aplikasi dia nggak murah, biasanya agak lebih mahal, ya, atau mahal bahkan sampai dengan puluhan ratusan ribu US dollar kalau misalkan kita mengimplementasikan sistem-sistem ERP yang seperti ERP, SAP, Oracle dan sebagainya, gitu ya. Nah, apa benefitnya? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan kualitas proses bisnis dan efisiensi, penghematan, gitu ya. Efisiensi di bidang apa? Dalam hal apa? Dalam hal waktu, efisiensi dalam hal uang, misalkan, ya, kalau lebih singkat prosesnya menjadi lebih cepat, gitu ya. Kemudian yang kedua, ya tadi efisiensi, menurunkan biaya, decreased cost, ya. Karena dengan ERP misalkan karena terintegrasi antara customer demand kemudian dengan supplier, kita terhindar dari overstock kalau di inventory misalkan. Sehingga kalau overstock itu ada biaya yang harus dikeluarkan lebih untuk menyewa gudang atau memelihara gudang, ya. Memelihara produk di gudang itu perlu biaya, apalagi kalau misalkan barangnya yang cepat busuk, cepat seperti makanan, itu costly sekali. Kemudian decision support, ya, pengambilan keputusan kapan customer harus dilayani, kemudian kira-kira supply kapan harus mengirimkan order terkait dengan supply, itu semuanya berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, ERP itu menyediakan informasi, menyediakan data, kemudian dia terintegrasi dengan supplier, dengan customer, sehingga memudahkan pengambilan keputusan.
Ya, supplier mana yang baik, supplier mana selalu on time, customer mana yang the most profitable. Nah, itu semua sehingga proses bisnis internal apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan layanan kepada customer itu ini semuanya berkaitan dengan pengambilan keputusan. Enterprise agility itu lincah gitu, sehingga organisasi kalau misalkan semua datanya semua datanya dapat diperoleh dengan cepat, pengambilan keputusan, pemrosesan datanya cepat, kemudian distribusi informasinya cepat, perusahaan akan menjadi lebih lincah, lebih agile. Tidak, walaupun proses bisnisnya besar misalkan, tapi dia bisa lebih cepat, lebih lincah dalam pengambilan keputusan. Kemudian challenge dari ERP adalah cost tentunya, ya. Nah, karena cost-nya tinggi, maka risikonya juga tinggi. High gain, gitu ya. High benefit, high risk, high cost. Risiko dan cost-nya juga tinggi. Nah, cost itu, kalau misalkan kita lihat pie chart ini, cost implementasi ERP itu lebih besar di proses re-engineering, gitu, di bagian re-engineering. Sedangkan harga hardware dan software itu sekitar 27%, 43%-nya proses re-engineering. Itu proses ya ada proses bisnis engineering di situ, kemudian ada ya change management di situ, ya. Training and change management 15%. Data conversion kalau misalkan perlu perubahan format atau struktur data dari sistem existing ke ERP yang akan dikembangkan itu sekitar 15%, tapi lebih besar di proses re-engineering. Nah, failure can cripple or kill business. Kegagalan mengimplementasikan ERP itu bisa mengancam bisnis. Kenapa? Karena satu, proses bisnis internalnya menjadi terganggu. Jadi tidak lebih efektif, tidak lebih efisien ternyata dengan ERP. Ya, proses bisnisnya, performanya malah menurun. Tetapi di sisi lain, biaya yang dikeluarkan sudah besar, gitu ya. Setelah mengeluarkan biaya yang cukup besar mengimplementasikan ERP, kemudian tidak disertai dengan peningkatan performa bisnis, maka itu yang akan bisa mengganggu keberlangsungan bisnis. Ya, karena biaya yang dikeluarkan itu kemudian tidak tergantikan dengan revenue atau pendapatan yang masuk. Tidak ada peningkatan pendapatan, itu yang menyebabkan cripple bisnis. Jadi satu sisi operasionalnya terganggu, yang kedua biaya yang dikeluarkan sudah cukup besar. Jadi produktivitas tidak naik, tapi pengeluaran justru yang sangat tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan kegagalan ERP itu kemudian akan mengganggu keberlangsungan bisnis. Apa saja yang menyebabkan ERP itu gagal atau tidak berhasil diimplementasikan? Yang pertama adalah underestimating the complexity of planning, development, and training. Jadi menganggap remeh perencanaan, proses pengembangan, dan pelatihan. Ya, dianggap remeh prosesnya itu. Ya. Lebih mementingkan misalkan hardware apa yang harus kita punya, software apa yang harus kita punya. Padahal yang tidak kalah penting adalah proses re-engineering, di dalamnya mencakup planning, development, dan ya mungkin salah dengan training gitu ya. Yang kedua, tidak melibatkan pihak-pihak yang terdampak gitu ya dalam proses perencanaan dan pengembangan. Pihak-pihak yang terdampak itu siapa aja? Nah, karena tadi mindsetnya ERP berbasis ke IT itu adalah kewajibannya orang IT, pekerjaannya orang IT, sehingga porsi terbesar pekerjaan itu di orang-orang IT. Dia sedikit sekali bahkan tidak melibatkan orang-orang yang terdampak. Ketika mengimplementasikan sistem keuangan tidak melibatkan orang keuangan. Ketika mengimplementasikan tadi sistem human resource tidak melibatkan orang SDM. Nah, ini persoalan sebetulnya. Padahal mereka ya orang-orang yang terdampak itu sistem keuangan, inventory, SDM itu mesti dilibatkan sejak awal dari proses perencanaan. Kemudian masuk ke proses pengembangan. Atau bisa juga hanya dilibatkan di proses pengembangan dan testing, sementara di perencanaan itu tidak dilibatkan sama sekali. Itu juga keliru juga. Kemudian selanjutnya, karena ERP ini adalah sebuah sistem yang besar, nah, mencoba dilakukan banyak hal, mencoba dikembangkan banyak hal, tapi dalam waktu yang terlalu singkat. Nah, ini juga masalah. Apalagi yang penyebab kegagalan selanjutnya, insufficient training. Jadi trainingnya tidak cukup. Menggunakan ERP itu perlu belajar terlebih dahulu. Jadi sebelum dia go live,
Itu training harus sudah memastikan bahwa user itu betul-betul mengetahui aplikasinya, betul-betul mengetahui cara menggunakan aplikasinya. Bayangkan kalau misalkan sistem yang besar ini dioperasionalkan tanpa ada orang yang ngerti atau tidak begitu ngerti cara makainya, pasti akan menghambat proses bisnis, pasti akan terhambat. Selain itu, ketika insufficient training terjadi, orang keburu frustrasi, muncul reluctance atau penolakan terhadap sistem baru karena ini sulit dilakukan, ini menyusahkan pekerjaan saya, bukannya membantu, ini menghambat. Nah, ini kalau sudah muncul persepsi bahwa aplikasi yang dikembangkan justru menghambat bukan membantu, maka ada kemungkinan aplikasi ini orang enggan menggunakan aplikasi itu. Nah, itu bisa bayangkan kalau misalkan semua user enggan menggunakan itu, maka ini adalah salah satu sumber kegagalan implementasi dari ERP. Kemudian data conversion dan testingnya tidak cukup, ya. Data conversionnya belum selesai. Tidak semua data yang digunakan pada proses sebelumnya, sistem sebelumnya, baik misalkan sudah menggunakan sistem informasi berbasis IT ataupun yang masih manual, itu tidak dikonversi ke dalam ke dalam struktur data yang digunakan oleh sistem ERP yang dia kembangkan. Kemudian testing juga tidak memenuhi. Dan terakhir adalah over reliance on ERP vendors or consultants. Jadi terlalu mengandalkan vendor, ya, dan konsultan. Ya, kita percayakan saja kepada vendor dan konsultan karena mereka jauh lebih tahu. Kita terima beres saja, toh kita sudah bayar mahal. Nah, ini jadi persoalan juga, padahal mestinya semua stakeholder itu terlibat dari awal, gitu ya. Konsultan dan vendor itu adalah memfasilitasi kebutuhan internal, memfasilitasi apa yang ada di internal. Ya, apa yang kita butuhkan itu yang akan kalau misalkan kita tidak mengartikulasi atau tidak mengungkapkan kebutuhan kita dengan benar, bagaimana vendor itu bisa ngerti apa yang kita inginkan, bagaimana konsultan itu bisa paham apa yang dibutuhkan yang terbaik buat perusahaan. Nah, ini semua kemudian menjadi sumber-sumber dari kegagalan implementasi ERP. Kalau kita lihat beberapa data terkait dengan ERP project duration atau durasi dari implementasi ERP. Lebih dari 76% dia atau 11% itu terlambat lebih dari 76% jadwal yang ditetapkan. Ya. Harusnya 100 hari jadi 176, lebih dari 176 hari. Ya. Kemudian 51-75%-nya itu 6%. Yang paling banyak, kalau kita lihat yang on schedule itu cuma 39%, nggak sampai setengahnya. Ya. Atau katakanlah 39% ditambah 4% yang under schedule, ya ini 4%. Kemudian ini 39%. Nah, ini 43% totalnya. Ya, jadi masih banyak yang over schedule dibandingkan dengan yang on schedule terkait dengan durasi implementasi ERP. Kemudian terkait dengan cost implementation. Ya. Kalau yang on budget dengan yang under budget, itu kalau kita jumlahkan, ini yang on budget, kemudian ini yang under budget, ini sekitar berapa? 43%. Lebih dari setengahnya itu over budget. Ya, over budget. Ini adalah contoh implementasi, nanti kegagalan implementasi, silahkan dibahas saja. Kemudian kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu supply chain management atau SCM. Nah, supply chain management itu pada dasarnya mendukung perusahaan atau membantu perusahaan untuk mendapatkan produk yang tepat. Yang tepat itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan cost yang optimal. Jadi tepat harganya, tepat kualitas produknya, dan tepat di mana dia harus mencarinya, dan mendapatkan barang itu tepat pada waktunya. Akan diproduksi hari ini, misalkan berarti barang itu harus sudah ada sebelum hari ini. Jangan sampai barang akan diproduksi hari ini, jadwal produksinya hari ini, tapi barangnya belum ada. Nah, SCM membantu perusahaan supaya mendapatkan produk dalam waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat. Jadi, kita perlu untuk produksi 10, maka kita akan beli 10 datang tepat waktu ketika akan digunakan. Jangan sampai kita sebenarnya perlunya 10 karena ketidakmampuan kita mencatat kebutuhan sehingga seakan-akan ini kita cuma perlu 7 padahal perlunya 10. Kita order 7. Ya.
Nah, berarti kalau begitu SCM ini tadi dia akan memiliki keterkaitan dengan proses bisnis internal. Ya. Nah, at acceptable cost tadi, price yang paling optimal. Jadi dapat barang dalam waktu yang tepat, kualitas yang tepat, jumlah yang tepat, dengan harga yang paling optimal. Paling optimal itu bukan yang paling murah, bukan. Tapi kualitas yang dapat mendapatkan harga terendah pada kualitas yang kita perlukan. Kalau hanya harga terendah tapi kualitasnya tidak sesuai juga, tidak tepat juga, ya. Kemudian goals dari CRM adalah untuk memforecast demand, memperkirakan kira-kira kebutuhan kita terhadap produk material itu seberapa banyak, gitu ya. Pada waktu kapan, berapa banyak kita perlunya, itu demand, forecasting demand. Kemudian mengendalikan inventory, ya, barang-barang yang ada di inventory. Dia mencatat ketika barang keluar akan dicatat, ketika barang masuk akan dicatat, sehingga informasi yang ada di dalam inventory itu selalu update. Tidak terjadi understock, tidak juga terjadi overstock, gitu ya. Kelebihan stok itu tidak baik, kekurangan stok juga tidak baik. Kemudian meningkatkan hubungan dengan customer, supplier, distributor, dan others, ya. Kenapa SCM berkontribusi terhadap hubungan dengan customer, ya? Kalau misalkan customer demand-nya atau supply chain management-nya itu menyediakan produk yang dibutuhkan untuk memenuhi customer demand, nah itu dia akan mendukung meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan customer. Yang terakhir adalah memonitor setiap hubungan perusahaan dengan setiap suppliernya dan memberikan feedback tentang kualitas supplier yang dia miliki. Nah, jadi CRM itu adalah cross functional juga, ya. Dia memiliki hubungan dengan supplier, customer, dan distributor dari perusahaan itu. Nah, goals-nya adalah menciptakan jaringan yang yang meningkatkan kualitas rantai pasok secara cepat dan efisien, gitu ya. Sehingga meningkatkan time to market. Time to market itu adalah proses pembuatan produk dari mulai konsep sampai dengan produk itu jadi. Nah, dilakukan dalam waktu yang cepat dan efisien. Kalau kita lihat di sini ada yang namanya life cycle dari supply chain, gitu ya. Jadi yang pertama adalah commit, ya. Commit itu ditetapkan, dipastikan berapa production, kemudian dijadwalkan, dibuat produknya, dan dideliver ke customer. SCM sendiri dia memiliki fungsi-fungsi yang pertama strategic sourcing dan procurement. Strategic sourcing itu dia mencari siapa partner-partner strategis atau sumber partner-partner yang akan menyediakan, yang menjadi sumber dari raw material. Kemudian ketika sudah tahu siapa yang akan menjadi sumber dari raw material, baru proses procurement, pembelian raw material. Setelah itu dari mana procurement raw material akan didapatkan? Ya didapatkan dari forecast dan demand planning tadi, meramalan atau perencanaan kebutuhan. Ya, dalam rangka setelah itu ada perencanaan demand-nya, baru masuk order dari customer, kita fulfill si ordernya, ada customer order fulfillment. Ya, proses produksi, proses pembuatan barang, gitu ya. Jadi make itu dalam rangka customer order fulfillment, make dan deliver. Nah, dalam deliver itu tentu dibutuhkan jaringan distribusi, ya. Jaringan distribusi kemana saja barang itu kemudian akan didistribusikan, melalui agenda, siapa saja agennya, distributornya siapa saja. Kemudian barang setelah dibuat tentu akan disimpan dulu, di situ ada warehouse operation. Jadi SCM itu masuk di situ, fungsionalitasnya adalah warehouse operation. Production logistik, jadi apa-apa yang diperlukan untuk produksi, kemudian bagaimana cara memprovide-nya, bagaimana cara mengirimkannya, bagaimana cara menyediakan raw material atau logistik yang diperlukan, raw material yang diperlukan dari tempat supplier ke manufaktur misalkan, ya. Setelah itu
kita perlu juga ada juga fungsi transportasi dan shipment management ya, terutama transportasi dan ketika mendistribusikan produknya, kemudian mengirimkan produknya dari perusahaan ke customer. Itu fungsional-fungsional yang ada di supply chain management. Nah, role-nya atau peran dari supply chain management di sini ada objektif atau sasaran kerja dari si SCM-nya, kemudian ada juga outcomes-nya, manfaatnya gitu ya, manfaat dari supply chain management. Di level strategik yang perlu ada roles yang diperlukan adalah establish objektif, kemudian menentukan tujuan dari supply chain management itu apa, ya, kemudian menentukan policies-nya seperti apa supply chain management-nya, kemudian bagaimana beroperasinya gitu ya, footprint itu bagaimana supply chain management ini akan beroperasi. Hasilnya adalah ya tadi pada saat establish objektif, tentu yang dihasilkan adalah objektif, policy, supply chain policies, ya policies itu aturan-aturan yang harus dilakukan gitu ya, ketentuan-ketentuan. Kemudian dari segi taktis ya dia menjawab pertanyaan how much, berapa banyak gitu ya, berapa banyak, deploy resource to match supply to demand. Jadi menyediakan resource untuk memenuhi demand gitu ya, untuk menyesuaikan antara supply dan demand. Kapan dan di mana ya, kapan dan di mana pertanyaannya. Untuk menjawab kapan dan di mana tentu butuh penjadwalan, kemudian apa dilakukan kapan, jadwal itu akan dimonitor ya, apakah on the track atau tidak di level operasional ini. Kemudian kalau produksinya misalkan berlebih atau misalkan terlalu cepat akan di-adjust supaya tidak overstock. Kalau misalkan terlalu lambat juga akan di-adjust lagi supaya tidak understock di operasional. Sehingga ada yang namanya di proses operasional ini ada yang namanya work center scheduling. Ya. Ada penjadwalan pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian ada order atau inventory tracking. Ya. Apakah order sudah dipenuhi? Kemudian inventory tracking, kapan barang itu masuk ke gudang, kapan barang itu keluarkan dari gudang, apakah status barang di gudang bagaimana sekarang, masih under stock atau sudah mencapai stok minimum yang harus ditambahkan lagi stoknya atau belum. Itu di level operasional. Kemudian di level eksekusi itu ada build and transport ya, build dan transport itu membuat gitu ya, kemudian mendistribusikan ke setiap network distributor atau ke customer gitu ya. Ada order cycle itu dimulai dari order masuk ya, kemudian order dipenuhi sampai dengan barang dikirimkan. Kemudian ada material movement, pergerakan dari material ya, dari mulai supplier kemudian diproduksi sampai dengan di deliver. Itu dari SCM. Apa benefit dari challenge dari SCM? Benefitnya adalah menyediakan order processing atau pemenuhan kebutuhan secara cepat gitu ya. Kemudian reduction in inventory level, menurunkan barang. Jadi kalau misalkan semakin cepat barang itu keluar dari gudang, itu artinya semakin cepat barang itu sampai ke tangan customer. Nah, kalau semakin cepat barang itu sampai ke tangan customer, maka ya artinya revenue semakin cepat juga perusahaan itu kan dapat duit. Kemudian gudang yang kosong tadi kemudian bisa segera diisi oleh produksi barang-barang lain yang akan digunakan untuk order fulfillment. Jadi jangan sampai inventory level itu terlalu banyak. Itu kalau tidak terlalu banyak berarti barangnya nggak begitu laku, nggak terdistribute gitu ya ke customer. Nah, supply chain ini bisa jadi karena misalkan produksi terus-menerus tapi barangnya tidak laku, atau bisa juga misalkan produksi terus-menerus tapi ada permasalahan di distribusinya gitu ya. Ordernya itu udah ada tapi bermasalah di distribusinya. Supaya ini tidak terjadi maka diperlukan supply chain management. Quicker times to market. Time to market itu barang itu kemudian dibuat konsepnya, direncanakan, didesain, kemudian diproduksi sampai dengan dia dijual atau dipasarkan. Nah, itu menjadi lebih cepat dengan adanya supply chain management. Lower transaction and material cost. Jadi cost untuk melakukan transaksi dan pembelian material menjadi lebih rendah gitu ya. Karena tadi
Kalau misalkan kita membutuhkan materialnya sedikit tapi kita beli kebanyakan, cost-nya menjadi tinggi. Atau bisa juga kalau misalkan kita membutuhkan barang mepet banget gitu, ya dibutuhkan hari ini tapi barangnya belum ada, kemudian kita cari-cari supplier. Kalau misalkan supplier itu diberi target yang terlalu mepet, maka biasanya harganya akan naik, karena yang pertama supplier tahu barang itu sangat dibutuhkan, kemudian yang kedua ya kita misalkan menjadi berkompetisi dengan orang yang akan pakai barang dari supplier tadi, sehingga kemungkinan akan terjadi harga yang naik. Membangun hubungan yang strategis dengan supplier yang terakhir. Jadi kita dengan supplier memiliki hubungan yang bukan hanya sekali beli production material saja, tapi kita bisa menjalin hubungan yang lebih dari itu. Kita bisa membuat supplier itu bersiap-siap menyediakan stok raw material dengan forecasting demand yang kita berikan. Itu lebih strategis lagi. Siap-siap ya, jadi bukan cuma saya perlu raw material ini, enggak, tapi kita kasih dia demand forecast. Misalkan kita kira-kira dalam sebulan ke depan perlu bahan material ini, nanti supplier akan mempersiapkan diri supaya demand yang kita pada saat nanti kita beli itu barangnya ada gitu. Nah, itu hubungan yang lebih strategis dengan supplier, bukan hanya sekedar sekali beli saja. Lalu challenge-nya apa? Challenge yang dihadapi biasanya dalam implementasi SCM adalah kurangnya demand planning knowledge. Jadi si customer atau si perusahaan tidak punya pengetahuan yang cukup untuk memprediksi berapa kebutuhan customer. Ya. Atau bisa juga karena tidak punya tools yang tepat untuk memprediksi demand. Tidak ada panduan yang baik untuk memprediksi demand. Ya, karena meramalkan demand itu tidak mudah ya, dia banyak data yang harus dianalisis. Nah, ini tidak mampu dia melakukan itu. Ini challenge tersendiri. Gimana dia bisa memberikan demand forecasting ke si supplier kalau dia juga tidak bisa memprediksi demand-nya dia sendiri bagaimana. Kemudian yang kedua, inaccurate data provided by other information system. Jadi datanya tidak akurat yang disediakan oleh sistem informasi yang lain. Ya, sub SCM dapat data yang tidak akurat, misalkan dari CRM. Nah, ini jadi soal juga, gitu ya. Lack of collaboration among marketing, production, dan inventory management. Tidak ada koordinasi antara orang marketing, antara orang produksi, dengan antar orang inventory. Marketing bilang kira-kira demand-nya akan tinggi, sedangkan produksinya masih standar saja. Tidak ada. Ini marketing memprediksi ada kenaikan demand, sedangkan produksinya masih biasa-biasa saja. Inventorinya juga tidak mencoba mempertahankan stok yang ada di gudang untuk memenuhi forecasting demand dari orang marketing. Nah, kalau tidak ada koordinasi ini susah, tidak tercapai juga tadi membeli barang dengan jumlah, harga, dan waktu yang tepat. Bagaimana kalau misalkan feeding informasinya atau tidak ada koordinasi antara satu fungsi dengan fungsi lain. Kemudian ada juga misalkan SCM atau tools sistem informasi supply chain management yang ada itu belum mature. Ya. Kemudian tidak lengkap seperti yang dibutuhkan perusahaan, atau misalkan sulit untuk diimplementasikan karena ada fungsi-fungsi atau data yang tidak kita punya di proses bisnis internal, atau tidak fit antara fitur-fitur yang ada di supply chain management dengan proses bisnis internal, sehingga SCM atau sistem SCM sendiri menjadi sulit untuk diimplementasikan. Nah, itu adalah materi terakhir. Di summary-nya, jadi pada intinya ya, CRM itu mendukung bisnis fokus yang customer center tadi, ya, sehingga kita bisa retain customer dan juga bisa mempertahankan the most profitable customer. The most profitable customer is the king. Nah, CRM ini cross functional enterprise system, ya, yang terintegrasi dan terotomasi dengan berbagai sistem yang mendukung customer serving activities. Yang kedua, ERP. ERP ini adalah business backbone. Jadi di dalam backbone proses bisnis internal perusahaan, ya. Dia cross functional di internal perusahaan. Sedangkan customer tadi dia punya interface dengan customer dan juga punya interface dengan
internal proses bisnis perusahaan. Dan yang terakhir adalah supply chain. Dia lebih menitik beratkan pada business network, ya. Jaringan bisnis kita dengan supplier bagaimana? Jaringan bisnis kita dengan distributor bagaimana? Dia cross functional juga, inter-enterprise system, ya. Sehingga secara komprehensif, misalkan perusahaan itu punya satu muka mengarah ke customer, satu sistem yang proses menjadi tulang punggung atau menjadi bisnis backbone, dan satu sistem yang menghadap ke belakang atau ke supplier. Itulah sistem-sistem yang ada di enterprise. Walaupun tidak semua ada, kita belum membahas tentang knowledge management system gitu ya. Tapi paling tidak kita sudah belajar tentang enterprise business system, yaitu CRM, enterprise resource planning, dan supply chain management. Jika ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan ini, silahkan nanti isi kolom discussion di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.